Sedih saya, menjerit menangis kita bertobat kepada Allah di depan Ka'bah. Keluar dari Masjidil Haram, ada Starbucks, ada McDonald, ada KFC, ngantri kaum muslimin. Lupa mereka kalau keuntungan dari produk-produk tadi. Kita berada di ujung peradaban manusia. Kiamat dalam hitungan detik dalam sejarah. Namun sebelum kiamat terjadi, tanda-tandanya akan muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampaknya belum fokus nih jamaahnya. Yang hadir cukup banyak ini ya. Kalau saya hitung ada 4.576 orang ini. Tapi yang jawab salam hanya 4 orang saja. Jamaah. Woi jamaah. Mana suaranya nih? Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Oh, gak ada yang bilang amin ini. Pesimis kayaknya nih. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh, mau langsung. Mau langsung malam hari ini? Nggak ada. Bu, mana suaranya bu? Ibu-ibu harus dikasih pantun ini. Pantun jurus pamungkas. Burung puyuh, burung galan, selalu muncul di waktu pagi. Kalau ibu-ibu nggak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Jangan ya bu ya. Makanya jawab salam saya bu. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa banyaknya. Tapi beda tipis antara semangat dengan marah ini ya. Suatu karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Malam hari ini saya bersama istri dapat bersilaturahmi bersama tim ke Masjid Al-Huda. Insyaallah masjid yang kita banggakan, masjid yang akan menjadi poros surga bagi jamaahnya yang ada di sini. Insyaallah. Kami bersama tim Cahaya Babu Sedekah hadir dalam rangka safari dakwah menyampaikan kabar akhir zaman dan kabar tentang kewajiban kita untuk menghidupkan Islam di bumi akhir zaman, Palestina. Baik, juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, jamaah Masjid Al-Huda calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Oh, gak ada yang jawab. Betul. Bu, jadi masuk surganya, Bu? Oh, jadi. Malam ini? Oh, enggak. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Oh, sama-sama saja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami juga ditemani oleh saudara kita. Beliau langsung terbang dari Palestina. Beliau tinggal di West Bank, tepatnya di kota Al-Khalil. Beliau hadir bersama kami dalam rangka safari dakwah juga. Beliau ada di sebelah sana. Beliau sangat tawadu sekali. Beliau adalah calon pembesar karena badannya besar. Syekhun kabir. Ya, beliau menemani saya dari Jakarta. Kami satu pesawat. Beliau bersama keluarga hadir di Indonesia dalam rangka menyelamatkan beliau, jiwa dan keluarga beliau sendiri, karena memang genosida yang dilakukan oleh itu bukan hanya melanda saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tetapi juga di West Bank. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Palestina itu ada 2 bagian. Secara total terdiri dari 12 provinsi yang sejak 1948 diokupasi oleh Zionis. Mereka mengambil pada awalnya 54% wilayah Palestina. Sejalan dengan perjalanan waktu, mereka terus melakukan okupasi hingga 11 provinsi mereka kuasai.
termasuk di dalamnya adalah Al-Quds, ya, kota suci, bumi para nabi dan rasul, yang terdapat kiblat para nabi dan rasul. Kiblat kita yang pertama Masjidil Aqsa. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram, jaraknya 40 tahun. Satu provinsi yang belum mereka kuasai, dan Allah sisakan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman, dan itu adalah Gaza Strip, jalur Gaza. Sampai hari ini kita masih menyaksikan bagaimana genosida, cleaning etnis yang dilakukan oleh bangsa Zionis, pembantu yang sangat biasa, di mana dunia bungkam seribu bahasa. Hanya beberapa negara yang berani melakukan perlawanan, dan sangat disayangkan negara-negara Arab tidak melakukan penyerangan secara langsung. Bantuan memang mereka berikan, namun tidak menghentikan genosida, kekejaman dan kebiadaban pada saudara kita di Palestina. Ya, bantuan kemanusiaan, pangan, itu tidak menghentikan kebiadaban. Yang paling penting menyelamatkan nyawa kaum muslimin yang ada di sana, karena nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Boleh saya berdiri, Pak? Nampaknya saya terhalang oleh berbagai macam aksesoris ini di depan saya ini. Ini maksud saya. Karena saya hadir bersama tim, di luar sana ada beberapa merchandise dan juga ada oleh-oleh dari Palestina, minyak kasturi. Namun minyak kasturi ini kami kemas dengan kemasan Indonesia, minyak wangi yang kalau Bapak Ibu pegang batu Isra Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, batunya itu harumnya harum minyak kasturi. Minyak kasturi yang saya bawa. Itulah kenapa Rasulullah selalu menggunakan minyak kasturi setiap sholat 5 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Dalam kajian seperti ini mengingatkan Rasulullah pada momentum Isra Mi'raj, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi ada kemungkinan Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Nah, harumnya harum minyak kasturi, dan ternyata jin tidak suka dengan minyak kasturi. Jadi kalau ada yang kesurupan, suruh cium ini saja, kelompok-kelompok tuh jinnya. Saya sudah membuktikannya 3 orang. Saya buktikan ini. Dan jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pilot project kami adalah pembebasan Palestina. Kita ikut berkontribusi membebaskan bumi para nabi dan rasul, kiblat kita yang pertama. Karena jihad yang terbaik di akhir zaman adalah mengembalikan Al-Aqsa kepada umat Islam dunia, membebaskan Palestina dari genosida dan penjajahan Yahudi. Itu jihad yang paling agung. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya iman manusia di muka bumi adalah imannya orang-orang yang berjuang di bumi Palestina. Maka jika ingin mengukur kualitas iman kita, ukur saja kepedulian kita kepada Palestina. Makin besar kepedulian kita kepada Palestina, sebesar itulah iman Islam kita. Makin acuh seseorang terhadap penderitaan Palestina dan nasib Palestina, sekelas itulah nilai iman Islamnya. Halo, adek, uy adek, kayaknya ada sip arisan di sana nih. Deh, Ustadz lagi ceramah dulu deh, nanti konsentrasinya agak terganggu deh. Mulutnya ditutup dulu sayang. Jemaah, masih bersama saya? Masih. Sampai jam berapa nih jemaah? Udah jam 9? Wah, sampai jam 1. Saya tagih abang sampai jam 1 di sini ya. Yang lain pulang, abang bertahan sampai jam 1 di sini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia sudah berbicara tentang Palestina di seluruh dunia, maka itu pertanda kita berada di episode yang terakhir. Ya. Kata Rasulullah SAW, ini kata Rasulullah, ketika perang melawan Bani Mustalik dimenangkan kaum muslimin, Rasulullah memimpin perang tadi. Kaum muslimin kelelahan. Ya, Rasulullah faham itu. Saudara-saudara kita, maksud saya para sahabat kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah Al-Azdi, ya Ibnu Hawalah, ta'al inshir hadal makan.
in wajadta ghanaman aw jamalan khudhna. Ya. Hai Ibnu Hawalah, keliling ke tempat ini. Jika kamu mendapatkan ada kambing, ada unta, bawa sini unta dan kambing itu. Kita makan sama-sama, kita sate sama-sama. Berjam-jam keliling tidak menemukan ghanimah seekor pun. Dalam keadaan lelah, Ibnu Hawalah tangan kosong pulang, mengatakan, ya Rasul, kami tidak mendapatkan seekor pun ghanimah. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi sambil bersabda, ya Ibnu Hawalah, in tara rayatan sud qamat fi Baitul Maqdis aw fi aknabik fasa'tu aqrabi ilaikum min yadaya fi mankibayka ila ra'sik. Hai Ibnu Hawalah, jika engkau menyaksikan panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah SAW berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundakmu, tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Jadi kalau Palestina merdeka, hancur, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita dalam hitungan sejarah. Jadi kalau Palestina merdeka, kiamat datang jamaah. Jadi mau pilih mana jamaah? Jamaah masih ada? Jamaah mana suaranya? Jadi mau pilih mana jamaah? Palestina merdeka, kiamat datang, atau Palestina berdarah-darah, kiamat masih jauh? Puas sih malah buat kita. Halo, kiamat merdeka, Palestina merdeka, kiamat masih jauh. Maunya itu ya. Sayang sekali, kita berada di ujung peradaban manusia. Kiamat dalam hitungan detik dalam sejarah. Namun sebelum kiamat terjadi, tanda-tandanya akan muncul. Ya, karena Rasulullah SAW menegaskan hal itu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda besarnya. Nah, nanti hadisnya kita bahas. Bapak-ibu yang rahmati, sebelum saya bahas materi kita, tadi disampaikan oleh Ustadz Randi Ilhamsah di pembukaan tentang pilot project kita Palestina, dan juga progres yang sudah kita lakukan sebagai bukti bahwa kami menyalurkan donasi dari jamaah seluruh Indonesia. Alhamdulillah seluruh Indonesia sudah kita kunjungi, hanya beberapa 2 provinsi saja, dalam arti 2 pulau yang belum kami kunjungi. Pulau Sumatera sudah, dari Lampung sampai ke Sabang, Aceh sudah kami kunjungi, di Sumatera semuanya. Bangka, Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Batam, Kepri, Riau sudah barang tentu, sampai ke Aceh, Kalimantan sudah, kemudian juga Sulawesi sudah, Ambon, Ternate, Tidore, Papua, Sentani, Jayapura, Abepura. Yang belum itu adalah Nusa Tenggara, belum kami kunjungi. Insya Allah dalam waktu ke depan, mudah-mudahan tahun ini kita ada kesempatan untuk datang ke sana, insya Allah. Karena Israel itu gelar Nabi Yakub. Ya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, hijrah ke Madinah, ja'at isabatun minal Yahud, datang sekelompok orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Quraizah bersekutu dengan orang Arab Madinah, Aus. Kemudian ada Nadir dan Qainuqa bersekutu dengan Bani Hajraj, suku Hajraj dari Arab Madinah. Nah, mereka datang menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, ya Abul Qasim, ajib su'alana, akhbirna an arba'ata khilalin, beritahukan kepadaku tentang 4 perkara, la ya'lamuhunna illa nabiyun, tidak seorang pun tahu jawaban tentang 4 hal ini, pertanyaan ini, kecuali seorang nabi. Artinya mereka ingin melakukan fit and proper test, uji kelayakan. Benar nih Muhammad nih nabi dan rasul. Kalau bisa jawab berarti dia nabi dan rasul. Namun sebelum pertanyaan mereka diajukan, Rasulullah berkata, unsyidukum billah, aku ikat sumpah kalian kepada Allah,
Hal tashhaduna li anna Ya'qub Israel? Apakah kalian bersaksi bahwa Yakub itu Israel? Naam, bala ya Muhammad. Syahidna annahu Israel. Betul Muhammad. Kami bersaksi Yakub alaihissalam adalah Israel. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Kenapa Nabi Yakub diberi gelar Israel? Beliau tugas kenabian pertama adalah melakukan perjalanan jauh dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram, perbatasan Suriah dengan Irak kalau tidak salah. Nah, perjalanan jauh. Kalau siang panas, maka perjalanan ditempuh di malam hari, namanya Isra. Perjalanan di malam hari. Eli karena Allah Eli karena Allah. Adek, woi adek, adab dalam pengajian. Adek duduk mendengarkan. Masya Allah. Maaf sayang ya, pengajiannya belum selesai. Coba lanjut, sampai mana tadi? Jadi Isra itu perjalanan di malam hari dilakukan juga, bukan hanya Rasulullah, Nabi Yakub dari Kanaan ke Padan Aram. Di Padan Aram ada pamannya Laban bin Batwain. Disitulah Nabi Yakub menemukan jodohnya dua, Ya'da atau Lahikoh dan Rahel, adik kakak. Boleh Ustaz menikah dengan adik kakak untuk Nabi selain Rasulullah, boleh. Tapi untuk umat Rasulullah tidak boleh, kecuali salah satunya baru menikah. Nah, perjalanan dilakukan di malam hari karena Allah. Allah bahasa Ibraninya Eli. Jadilah gelar Nabi Yakub Israeli, Israel, yang melakukan perjalanan di malam hari karena Allah. Maka jika hari ini kita melaknatnya karena kekejaman mereka kepada umat Islam Palestina, terkutuk ganyang laknat, berarti yang kita kutuk, yang kita ganyang dan kita laknat siapa? Nabi Yakub. Sebut saja mereka hell. Isra perjalanan di malam hari, hell, ke neraka. Sepakat? Karena kebiadaban mereka. Bayangkan Rasulullah, seseorang yang paling santun dan penyayang, bahkan kepada musuh pun Rasulullah memaafkan, Rasulullah menyayangi. Terbukti ketika perang Uhud, Rasulullah menahan agar tidak ada satu tetes pun darah dari luka akibat serangan ke orang-orang kafir Quraisy. Beliau tidak berharap darahnya menetes ke tanah. Para sahabat menyaksikan Rasulullah mengusap semua darahnya dengan pakaiannya, dengan sorbannya, sehingga penuh dengan darah beliau. Ya Rasulullah, kenapa tidak Anda biarkan itu darah menetes ke bumi? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku mendengar malaikat di sekeliling kita berkata, Allah berfirman, kata malaikat, andai ada setetes darah kekasihku menetes ke bumi, sa'uhlikuhum jami'an fala yabqa minhum walau bi ahadin, fala yabqa minhum ahadun. Andai satu tetes darah kekasihku mengetes ke bumi, akan aku hancurkan mereka, tidak tersisa seorang pun. Aku tidak mau Allah mengazab mereka. Mereka belum tahu siapa aku. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak faham siapa aku. Ya. Maka aku berharap Allah tidak mengazabnya. Maka setiap darah dibiarkan ke tubuhnya, dipertahankan agar tidak menetes. Bayangkan, kepada musuh Rasulullah masih berkasih sayang, tapi ketika berbicara tentang kekejaman ya tidak ada tendeng aling-aling. Kebiadaban mereka harus dibalas dengan dihancurkannya mereka. Betul? Maka Rasulullah SAW menegaskan, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Bayangkan, Rasulullah menegaskan, ini yang kejam tidak semua harus diperangi. Hatta wala yahtabi min sajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar. Batu dan pohon berkata, ya Muslim, ya Mu'min, ya Abdullah Tan, hada wa Yahud uqtuluhu. Mu'min Muslim, sini perangi, di sini
di belakangku, bunuh dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratul Yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Jamaah, bisa diikuti jamaah? Masih bersama saya? Ya, jangan ada yang muntaber ya. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar. Jamaah, ini saya perlihatkan contoh pohon gorkod. Setiap kali kami keluar dari Al-Quds, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, saya selalu berpesan pada tour guide kami, ya, Bang, tolong keluar nanti mampir dulu, berhenti dulu di pohon gorkod. Nah, ini pohon gorkodnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa saksikan, Yerusalem itu wilayah yang berbukit, dan kita lihat bukit-bukit yang dikuasai menjadi tempat di mana mereka membuat pemukiman, settle. Karena orang Yahudi, mereka rata-rata membuat rumah itu di puncak bukit. Mereka takut kalau bikin rumah di pinggir jalan, karena mereka faham kebiadaban bangsa mereka akan menuai kecaman dan hukuman dunia dengan pembantaian atas bangsa mereka. Maka mereka bikin rumah di puncak bukit, lalu ditanam pohon-pohon besar dan batu-batu besar disimpan di pohon-pohon tadi, agar umat Islam tidak bisa memasuki rumah-rumah mereka. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkod. Nah, ini pohon gorkodnya Bapak Ibu. Sampai atas ini, dari kuning-kuning. Nah, ini pohon gorkod. Di pinggir jalan pohon gorkod. Jadi di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkod. Sepanjang jalan di Yerusalem Timur itu mereka tanam pohon gorkod. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW, jauh lebih yakin daripada umat Islam. Ya, tapi mereka gengsi untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi yakin dengan kata-katanya. Aneh kan? Jadi sampai pun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, Allah akan membukakan tabir itu sehingga umat Islam memerangi mereka. Ini perang akhir zaman. Nanti setelah matinya, ketika datangnya Dajjal. Karena Dajjal akan datang kepada kita umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Entah di zaman siapa, apakah di zaman kita? Wallahu a'lam bishawab. Kita bahas malam ini. Mau jamaah? Wah, berarti sampai jam 12 malam. Jamaah berarti Allah. Ini pohon gorkodnya. Bapak Ibu yang mau berangkat ke Masjidil Aqsa boleh, bisa, aman insyaallah. Beliau nanti yang akan membimbing kita kalau Bapak Ibu ingin ke Masjidil Aqsa. Makanya beliau kami minta, kami undang hadir bersama kami. Nanti beliau akan berbicara, menjelaskan tentang Palestina dan keutamaan kita berkunjung ke sana. Beliau lah yang mendampingi saya. Terakhir kemarin Oktober, 4 hari sebelum pembantaian, kami ada di Masjidil Aqsa bersama beliau. Kami berada di Palestina, lalu kami keluar dari Palestina masuk ke Jordan melalui Allenby Bridge. Ya. Insya Allah Bapak Ibu, saya doakan jamaah Masjid Al-Huda tahun ini berangkat ke Masjidil Aqsa setelah Makkah dan Madinah. Amin. Amin amin. Allahumma atihim fursatan ziyaratal Masjidil Aqsa hatta yusadu fiha ma'al muslimina fil alamin fi qiblatin hadhihi qiblatil anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah mau pahala syahid? Nah, kalau mau saya ajak nih untuk mendapatkannya. Seperti apa pahala syahid? Dahsyat luar biasa. Setidaknya ada 6 keutamaan pahala syahid itu. Yang pertama, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya terlebih dahulu. Allah cabut kesadaran dan nyawanya. Fala ya'lamu syahid ila bi alamil maut ila qadamtin namli. Tidaklah orang-orang yang berjuang di jalan Allah merasakan sakitnya kematian melainkan seperti digigit semut. Ada yang mati karena digigit semut? Tidak ada. Nah, orang yang mati syahid, matinya seperti digigit semut. Makanya mereka tersenyum wajahnya. Padahal lukanya dahsyat. Tidak sakit orang yang mati syahid itu, hanya seperti digigit semut saja sakitnya. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya, kirim pakai WA dari alam barzah. Ya, makanya seperti ini. Kemudian yang kedua, Allah perlihatkan tempatnya di surga, Firdaus. Subhanallah, ini saya perlihatkan Bapak Ibu, seseorang yang mati syahid di Suriah.
Ini kisah nyata jamaah. Ya, seperti apakah kenikmatan orang yang mati syahid? Kita saksikan bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Tubuhnya terluka, lihat darah di pundaknya. Kenapa cuma segini? Karena tubuh yang lain hancur. Hancur tubuhnya, tapi dia tidak merasakan sakit. Karena kesadarannya sudah Allah cabut. Dan tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Tidak ada hijab antara dia dengan surganya. Karena orang yang akan mati, wafat menghadap Allah, ketika sakaratul maut, Allah buka semua hijabnya. Konon antara kita dengan akhirat kita, dengan surga dan neraka ada 70.000 hijab sekarang. Di saat itu Allah buka semua hijabnya. Allah tegaskan ini dalam Quran, surat Qaf, surat ke-50 ayat 22. Ya, sungguh indah ketika Syekh Al-Afasi membacanya. Ya, nangis saya ketika beliau membacakan itu. Ya, beliau membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sungguh kalian manusia lupa kalian, lalai kalian kalau kalian akan mati menghadapku. Indahnya dunia, mempesonanya dunia, nikmatnya dunia membuat kalian lupa kalau pada saat ajalmu tiba kalian akan mati menghadapku, kata Allah. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami buka semua hijab antara engkau dengan akhirat kau. Fabasaruka al-yawma hadid, maka tatapanmu tajam hari ini. Perhatikan matanya, tatapannya. Tidak ada hijab antara dia dengan surganya. Subhanallah. Yang dia lihat siapa? Surga yang indah beserta isinya. Yang dia saksikan tidak lama setelah dia tidak berkata-kata lagi adalah ketika dia tidak bisa berkata-kata lagi, di saat itulah dia melihat bidadari dan malaikat menyambut arwahnya, menyambut ruhnya. Nggak kebayang bidadarinya kelihatan. Jamaah, kemana ini? Sepi sekali. Mau tahu secantik apa bidadari? Bidadari surga, mau tahu? Saya perlihatkan sekarang. Benar nih jamaah. Ini bidadari yang dilihatnya. Saya perlihatkan pada jamaah ya, jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat jamaah siap untuk membantu berjihad-jihadnya perjuangan membela Palestina, jamaah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud memperlihatkan aurat, tidak. Tapi sekedar saja menguji iman Islam kita dan keyakinan kita. Jamaah, cantik tidak? Tak ada yang jawab. Diamati dulu lapanya. Cantik nggak ya? Cantik tidak jamaah? Oh, nggak ada yang jawab. Jamaah, Pak, cantik tidak Pak? Nggak berani jawab, ada istrinya di sini. Cantik Bu? Cantik. Ibu mau secantik ini? Yang ini cantik tidak? Lebih cantik. Cantik tidak? Huh, ada bilang cantik. Ada masih kecil. Cantik tidak? Lupakah kita secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah? Betul? Jangan lupa Bapak Ibu, kecantikan dunia, kecantikan wanita dunia membuat kita lupa segala-galanya. Itu Allah ciptakan dari tanah. Seberapa besar nilai tanah? Nah, sekarang saya keluar dari masjid ini, saya ambil tanah sekepal, saya perlihatkan pada Bapak Ibu, saya berikan. Mau diterima tanah sekepal? Mau diterima tanah sekepal? Kenapa tidak diterima? Itulah nilai daripada makhluk yang Allah ciptakan dari tanah ini. Bayangkan bidadari surga, Allah ciptakan minad dhahab, al-lulu wal marjan, yakut, misik, intan, berlian, emas permata,
digabung menjadi bahan penciptaan bidadari surga. Allahu Akbar. Yang Allah ciptakan dari tanah saja, kecantikannya membuat kita lupa sama yang di rumah. Betul. Lupa Pak, kita lihat yang cantik di jalan. Saya lagi ceramah, lagi berjalan. Ustaz, jangan lupa nanti pengajian di masjid kami Ustaz. Siap Pak DKM. Ustaz jadi imam. Aduh, jadi imam saya. Siap-siap Pak Haji. Maulid Nabi suratnya apa ya? Oh, Al-Qalam. Saya hafalkan Al-Qalam dari rumah. Mulai keluar rumah di jalan saya hafalkan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna laka ya Allah. Cantik banget. Itu kulitnya putih, hidungnya mancung. Ya Allah, itu matanya cantik banget. Oh, Masya Allah. Ustaz juga manusia. Lemes saya gak bisa maju Pak. Sampai diklakson sama yang di belakang. Tot, Pak, mau maju tidak Pak? Udah hijau tuh. Sebentar Pak, lemes saya Pak. Ada akhwat lewat. Bayangkan, cantiknya makhluk yang Allah ciptakan dari tanah membuat kita lupa. Lalu bagaimana dengan bidadari surga jemaah? Nah, itu yang dilihat oleh saudara kita tadi. Ini yang Allah perlihatkan kepadanya. Itu Bapak Ibu, itu baru keutamaan yang pertama. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya terlebih dahulu. Sehebat apapun luka tubuhnya, dia tidak akan merasakannya. Kalah dengan kenikmatan dia menyaksikan surga yang akan menjadi tempat kembalinya. Jika orang mujahid tadi masuk surga dan mati syahid, kita yang membantu jihadnya dapat juga Pak. Mereka akan memanggil kita dari pintu surganya. Subhanallah, kita masuk surga bersama mereka. Terbuka pintu surga di Palestina sekarang jamaah. Yuk kita sumbang mereka, kita bantu mereka dengan jiwa dan harta kita. Sebelum kita bisa berangkat ke sana, kita kirim sedekah, hadiah kita, hadiah terbaik kita, donasi kita untuk mereka. Siap Bapak Ibu? Yang jawab sedikit. Rupanya yang berminat sedikit yang masuk surga nih ya. Siap jamaah? Ditagih siapnya nih. Jamaah yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. Berapapun lama dia dikubur di dalam tanah, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Saya tidak bicara tanpa bukti jamaah. Nih saya perlihatkan pada jamaah. Buktinya saya perlihatkan semua. Ini kisah terjadi di Suriah setahun yang lalu kalau tidak salah. Diceritakan salah satu korban kebiadaban genosida yang terjadi di sana adalah seorang anak gadis remaja tanggung, usia 13-14 tahun. Dia meninggal, termasuk bagian korban dari pembantaian tadi. Tapi tubuhnya masih utuh. Betapapun sudah dikuburkan 2 tahun. 2 tahun dikuburkan, tubuhnya masih utuh. Dia hadir dalam mimpi sang ayah dan berkata kepada ayahnya, Abi atini huna, ati huna ya abi, ta'al ankilni ila qabrin jadid. Ana la astati an ariha ya abi, hada rajul janibi yasrah sarhatan shadidatan faka'annama yu'adabu kulla sa'ah adaban shadidatan. Ayah, datanglah kemari ayah. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Aku nggak bisa istirahat. Ini di sampingku ada laki-laki yang baru saja dikuburkan. Setiap hari, setiap malam dia menjerit-jerit kesakitan seperti yang disiksa dengan adab yang pedih. Tolong ayah, pindahkan aku ke kubur yang baru. Ini pelajaran buat kita. Kalau memakamkan saudara kita, jenazah saudara kita, jangan dicampur dengan orang yang non-muslim. Khususkan kuburan orang muslim itu. Kenapa? Kasihan seperti ini tuh. Kalau kita campurkan, nanti kita yang repot. Kalau mereka bangkit sendiri, pindah sendiri, kita yang repot jamaah. Betul? Berisik kalian, aku nggak bisa istirahat. Aku pindah sendiri ya, cari kubur yang lain. Kita yang repot jamaah. Betul? Jadi kalau muslim saja dimakamkan. Saya punya fakta lain jamaah, tapi kalau saya perlihatkan waktunya nggak cukup ini.
Ini terjadi betul, kisah nyata. Siksa kubur itu ada. Ada 2 foto yang bisa saya perlihatkan di sini. Tubuhnya hancur, padahal baru 2 jam dimakamkan. Ini 2 tahun tubuhnya tidak hancur. Awalnya sang ayah tidak yakin kalau itu perintah dari Allah melalui anaknya ini, melalui mimpi tadi. Tapi ternyata 3 malam berturut-turut mimpinya sama. Maka sang ayah kemudian pergi meminta izin kepada otoritas pemakaman setempat, meminta izin untuk menggali kuburan sang anak dan memindahkan jasadnya. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Baru 2 tahun, sudah 2 tahun dikuburkan. Sudah 2 tahun dikuburkan, tubuhnya masih utuh. Menandakan anak ini luar biasa. Inilah ahli surga. Yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Sang ayah sendiri yang turun untuk menggali kuburnya, untuk membuktikan kalau mimpinya benar. Didampingi oleh petugas pemakaman, digali kuburannya. Seperti inilah kuburan di Suriah, sama dengan di kuburan di Palestina, Bapak. Langsung dicor, jadi liang lahat itulah liangnya. Kalau kita ada lubang, sudah ada lubang lahat, kalau mereka tidak. Lihat apa yang terjadi. Perhatikan, jasadnya masih utuh. Aku yakin jasadnya masih utuh. Kain kafannya pun tidak hancur. Aku yakin tubuhnya masih utuh. Akan aku angkat untuk membuktikannya. Diangkat jasadnya, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau ahli surga, jasadnya mengecil, tapi kuburnya meluas. Biasanya begitu. Beberapa kali saya ikut menggali kuburan untuk memakamkan saudara-saudara kami di Jawa Tengah, di Bandung. Banyak hal aneh yang saya dapatkan ketika saya memakamkan. Pembelajaran, kalau saya pun akan mati dikuburkan seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan wajahnya. Ini bukti tubuhnya tidak hancur. Dan ini bukti benarnya lisan Rasulullah SAW dengan kata-katanya. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Seolah-olah sedang tidur, Bapak Ibu. 2 tahun dikuburkan. Sementara di Qatar, di negara Arab, ada pemuda usia 18 tahun, hancur agamanya, rusak agamanya. Dia melalaikan sholat, dia acuh dengan agamanya, perilakunya bejat. Meninggal usia 18 tahun, baru 3 jam dimakamkan. Remuk tubuhnya, lebam terbakar, hancur kain kafannya, otaknya pecah, darah mengalir di tubuhnya. Bukti siksa kubur itu ada, dan nikmat kubur itu ada. Fitnah kubur, ya, ni'matul qabri wa ni'matul qabri, nikmat dan nikmat. Jamaah Allah, kira-kira apa yang dilihatnya? Surga apa neraka? Surga. Ustaz, kenapa tidak hancur tubuhnya? Karena rizki tidak terputus bagi orang yang mati syahid. Tidak, itu kata Allah, bukan kata kita. Dan jangan bilang orang yang mati syahid itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sungguh jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah mati. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Karena mereka masih hidup di sisi Allah dan rizki mengalir, maka jasad mereka tidak hancur karena rizki terus mengalir. Allahu Akbar. Bapak Ibu dengan harta Bapak Ibu berjihad, membantu jihadnya saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Seperti ini nanti jasad kita, insya Allah. Yakin? Takbir. Allahu Akbar. Ini kesempatan, belum tentu kesempatan ini dalam 2 kali. Kami datang kemari menjembatani hal seperti ini bagi Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama raih kemuliaan ini. Yang ketiga, ini baru 3 ini jamaah. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut, semangat rupanya untuk meraih surga. Jadi masuk surganya kayak ini. Yang keberapa? Yang ketiga, Allah bebaskan orang yang mati syahid dari soal jawab kubur, dari fitnah kubur. Ketika manusia disiksa karena tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? La adri. La tas'alni an rabbi. Ana la adri man rabbi. Jangan kau tanya siapa Tuhanku, aku enggak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dia dengan gada besi, menjerit dengan jeritan yang sangat keras, terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jamaah,
Mau dengar siksa kubur? Asli ini dari kubur jemaah. Mau? Berani, gak akan takut? Tolong tutup pintunya, kunci, jangan ada yang lari. Saya buktikan, ini siksa kubur yang sesungguhnya. Saya sampaikan fakta-fakta ini untuk menjadi ibrah bagi kita dan mauizah, agar kita memanfaatkan peluang dengan baik untuk amal soleh. Kenapa demikian? Ahli kubur yang disiksa di kuburnya, mereka meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Rabbi azji'ni ila dunya satajiduni minas salihin sa'atan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia sesaat saja. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang yang soleh. Dia tidak minta 1 jam, dia tidak minta 1 hari, sesaat. Karena ketika siksa kubur sudah terjadi, mereka faham arti nilai waktu sesaat ketika digunakan di jalan ketaatan kepada Allah, menyelamatkan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahu Akbar. Pria ini bernama Tariq bercerita, beberapa waktu lalu ibunya berkunjung ke kuburan sang nenek. Dan ketika berada di area pekuburan, burung kakatua peliharaannya tiba-tiba saja bersikap aneh. Mendengar cerita ini, Tariq menjadi sangat penasaran. Lalu ia teringat akan hadis Nabi Muhammad SAW tentang hewan yang bisa mendengar siksa kubur. Ketika seorang kafir disiksa di kuburnya, dia membuat suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Tariq pun berinisiatif untuk membuktikannya. Tapi kali ini semua direkam dengan kamera. Masih teriak. Begitu mendekati kuburan, sikapnya berubah aneh, hilang keceriaannya. Ia menatap sekeliling dan sesekali melihat ke tanah. Lihat ekspresi wajahnya Bapak Ibu. Sikapnya berubah, sudah tidak ceria lagi. Bahkan ia mencekram tangan pemiliknya dengan begitu kuat, penuh ketakutan. Lihat ekspresi wajahnya. Seolah tidak ingin menyentuh tanah, ia mencari posisi yang lebih tinggi. Ingat, burung kakatua biasa meniru suara yang didengarnya. Burung kakatua biasanya menirukan suara di sekelilingnya yang dia dengar. Sekarang apa suara yang dia tirukan? Kali ini suaranya terdengar seperti orang yang teriak kesakitan, disiksa dalam kuburnya. Ini bukti kalau siksa kubur itu ada, fitnah kubur itu ada. Makanya Rasulullah menganjurkan kita dalam tasyahud kita salat, ta'awazu fit tasyahudi an arba'ati adzabin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini bukti kalau fitnah berat. Nah, orang yang mati syahid, Allah bebaskan dari fitnah semacam ini. Di saat orang-orang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitab sucimu, orang yang mati syahid dilewat saja. Assalamun alaikum tibtum ya ahlal jannah ya ahlal kubri. Assalamun alaikum. Nah, hanya lewat saja malaikat munkar dan nakir. Itu keutamaan yang ketiga bagi orang yang mati syahid. Apa kita tidak tertarik jemaah? Kesempatan Allah buka sekarang. Kirimkan donasi terbaik kita untuk Palestina. Mereka syahid, kita dapatkan pahala syahid mereka. Mereka masuk surga Firdaus, mereka akan memanggil nama kita. Bahkan di kubur nanti mereka akan sowan ke kuburan kita. Tidak percaya, Allah pasti membuktikan. Yakin? Takbir. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, Allah berikan mahkota kemuliaan Tajul Waqar bagi ahli surga, bagi orang yang mati syahid. Tajul Waqar, mahkota kemuliaan yang diinginkan oleh para nabi dan para ahli ibadah. Yang kelima, Allah berikan nama 70 nama. Silakan sebutkan nama-nama 70 orang untuk masuk surga tanpa hisab bersamanya. Subhanallah, pasti nama kita dipanggil karena mereka syahid dengan bantuan kita. Karena kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang membantu kebutuhan orang yang berjihad sama dengan berjihad. Membantu keluarga yang ditinggalkan oleh berjihad di jalan Allah, kita cukupi kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan, sama dengan berjihad di jalan Allah. Ini indahnya berjuang di jalan Allah. 70 orang masuk surga tanpa hisab bersamanya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, Allah tikahkan dengan 73 bidadari. Luar biasa. Yang cantiknya lebih cantik dari bidadari yang tadi. Masya Allah. Kita melihatnya aja lupa sama yang di rumah, betul? Tapi saya tidak lupa sama istri saya. Makanya saya bawa. Jawahir ibadati Allah.
inilah yang kita prioritaskan. Kenapa kita bantu para mujahid? Aman mati Allah. Jihad Palestina ini akan menjadi jihad yang terakhir insyaallah. Kenapa demikian? Bapak Ibu, ini adalah tahapan demi tahapan di mana perang itu akan terjadi. Ya Bapak Ibu, hari ini kita berada di mana? Ini Nabi Adam diturunkan ke dunia. Tahun di mana Nabi Adam diutus ke dunia. Ini tahun perkiraan Nabi Nuh diutus sebagai Nabi dan Rasulullah. Ini tahun perkiraan Nabi Ibrahim. Ini tahun perkiraan Nabi Musa alaihissalam diutus. Ini perkiraan tahun dilahirkannya Nabi Isa Masehi. Kemudian beliau diangkat ke langit. Sekarang Nabi Isa masih hidup jamaah. Tanda besar kiamat itu ada 10. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Betul Ustaz, Nabi Isa masih hidup? Masih. Di mana Nabi Isa? Di mana Nabi Isa sekarang Bapak Ibu? Sudah hilang rupanya jamaah ini. Jamaah, yakin Nabi Isa masih hidup? Di mana sekarang Nabi Isa? Ada di Pekanbaru. Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Quran surat Ali Imran ayat 55. Surat Ali Imran ayat 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau." Diwafatkan dulu Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, engkau akan aku angkat ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Allah akan membersihkan nama Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena banyak orang yang terkena fitnah kalau Nabi Isa itu Tuhan, padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Namanya dicemarkan oleh Dajjal. Akan Allah buktikan Dajjal itu menebar fitnah tentang Nabi Isa. Makanya Nabi Isa belum selesai tugasnya. Dan Rasulullah bersabda, kullu syai'in yudadu fil ardi sayumutu wa yurji'u ilal ard. Segala sesuatu yang dilahirkan di bumi akan dikembalikan ke bumi. Nabi Isa lahirnya di bumi, maka akan kembali ke bumi, bukan langsung ke langit. Yakin? Sudah menghilang rupanya jamaah ini. Matanya makin sipit. Ada yang berat pula kepalanya. Jamaah, jamaah, oi jamaah. Lanjut. Nabi Isa diwafatkan Allah, diangkat ke sisinya dan akan dibersihkan namanya. Ustaz, betul berarti Nabi Isa sudah wafat? Iya, itu kata Allah. Kalau begitu sudah mati? Belum. Wafat itu mustarokah, bisa berarti mati, bisa berarti tidur. Wafat itu mustarokah, satu kata banyak arti, bisa berarti tidur. Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail wa ya'lamu ma jaratum bin nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Apa arti wafat dalam ayat itu? Tidur. An-nawmu maut wa la yamutu ahlul jannah. Tidur dan mati itu sama saja, saudara, adik kakak. Dan ahli surga tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mati, apalagi tidur, apalagi mati. Tidur pun tidak. Nabi Isa ditidurkan Allah di sisinya. Berarti sekarang Nabi Isa di mana? Di sisi Allah, bukan di langit ketujuh. Di sisi Allah, sedang tidur. Ustaz, berarti Nabi Isa tidurnya sudah ribuan tahun. Betul, itu hitungan Pekanbaru. Hitungan Allah beda. Satu hari di sisi Allah beda dengan di bumi. Betul? Kana miqdaru yaumi ka'alfasanatin mimma ta'uddun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Baru 2 hari lah, Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Tidak berubah Nabi Isa. Artinya Nabi Isa akan turun dalam kondisi seperti beliau dulu diangkat, karena baru 2 hari.
Perkiraan usia 33 sampai 35 tahun. Beliau akan turun. Di mana turunnya? Nah, di sini nih. Di Masjid Al-Huda. Nabi Isa turun di sini. Di Aleppo, perbatasan dengan Turki. Artinya pertarungan akhir zaman akan terjadi di sini. Aleppo, Suriah. Kenapa saya katakan di Aleppo? Karena Rasulullah bersabda menjelaskan turunnya Nabi Isa. Saat itu umat Islam sedang sholat subuh. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan, sudah dikomatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, cucu cicit Rasulullah SAW. Cucu Rasulullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yusufu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Luruskan, rapatkan. Sudah lurus, sudah rapat, beliau masih menghadap ke jamaah. Para makmumnya kesel. Kok imam kita tidak takbir, masih melihat ke kita? Kita sudah rapi, kita sudah lurus semuanya. Yang belakang juga sama. Kok imam belum takbir? Imam masih menghadap ke makmum sambil tersenyum. Kenapa? Jibril turun ngasih tahu sama imamnya, jangan dulu takbir. Nabi Isa mau ikut sholat. Nabi Isa mau ikut sholat. Di mana? Di masjid ini, Masjid Umawi. Nah, di Aleppo. Kenapa dikatakan di masjid ini, di Aleppo? Karena cuma masjid ini yang punya menara putih di Damaskus, di Aleppo, di Suriah. Karena Nabi Isa akan turun indal manaratil bayda, di sisi menara putih. Pak, Masjid Al-Huda menaranya putih, Pak ya? Kayaknya di Al-Huda juga turunnya. Biar turunnya di Al-Huda, bikin menara putih sama dengan menara ini. Tapi Rasulullah menyebutnya di Maska, di Damaskus, di atas Damaskus. Kemungkinan di Aleppo. Ini masjidnya, dan masjid ini punya menara putih. Maka fanazal Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka Nabi Isa alaihissalam turun di sisi menara putih, alal maratil bayda, di sisi menara putih, memegang sayap dua malaikat. Turun, jadi tidak pakai citylink, tidak pakai pelita air, tidak pakai Garuda, pegang sayap malaikat. Begitu turun Nabi Isa alaihissalam di sini, Imam Mahdi mengatakan, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah Isa bin Maryam, ta'al salli lana. Kebayang tidak Bapak Ibu, jika itu terjadi dalam waktu dekat dan kita masih hidup, Allahu Akbar, kita akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Karena ini adalah tahun kebangkitan Islam, jamaah. Semuanya bergema dan menangis. Nabi Isa turun lagi, tidak bertemu dengan Rasulullah, Nabi dan Rasul kita, tapi bertemu dengan Nabi Ulul Azmi, Nabi mulia, Nabi Isa alaihissalam. Tanya Nabi Rasulullah, mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Taqaddam hadhihi uqimat lak, inna ba'dakum li ba'din umara tukramatullah hadhihi ummah. Tidak, kamu ke depan. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Imam Mahdi menjadi imam solat, Nabi Isa solat di belakangnya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kalau Rasulullah lebih mulia daripada Nabi dan Rasul yang lain, bukan Imam Mahdi. Kenapa? Karena siapapun Nabi yang hidup di zaman Rasulullah atau di zaman umatnya wajib mengikuti sunnahnya, siapapun yang memimpinnya. Allahu Akbar, jamaah. Maka dilaksanakanlah sholat subuh berjamaah. Imamnya Imam Mahdi, Nabi Isa di belakang imamnya, di belakang Imam Mahdi. Selesai sholat subuh, Nabi Isa mengatakan, iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini, Rasulullah bersabda, sayati alaikum dajjal wa yattabi'una sabuna alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang kepada kalian, akan diikuti oleh 70.000 pasukannya
dari lembah Isfahan. Isfahan itu di Iran. Diikuti oleh 70.000 pasukannya, orang Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Jamaah yang dirahmati Allah, disinilah pertemuan Nabi Isa dengan Imam Mahdi, pertemuan Nabi Isa Imam Mahdi dengan Dajjal, dan bertemunya 3 pasukan terbaik, pasukan Allah yang akan membuat Islam dohir dengan pasukan Dajjal. Terjadilah perang. Terbayang tidak Bapak Ibu? Itu akan terjadi ketika Palestina hancur sehancur-hancurnya. Itu kata Rasulullah SAW. Sekarang Palestina sudah hancur apa belum? Sudah hancur, jemaah. Berarti telah dekat kedatangan Imam Mahdi dan telah dekat peristiwa ini. Kebayang tidak? Peristiwa besar ini sudah di depan mata. Maka yuk kita segera berjuang, ikut bagian dari perjuangan menegakkan Islam. Terbayang tidak? Jika ada harta kita, ikut berjuang menjadi bagian dari tegaknya Islam di akhir zaman. Oh, luar biasa pahalanya. Lebih dahsyat dari pahala para sahabat. Betul? Jamaah, mana nih semangatnya nih? Jamaah, oi jamaah, masih ada? Lanjut. Oh iya, lupa saya sampai jam 1 tadi ya. Enggak sampai jam 1. Saya sebentar lagi Bapak Ibu, saya 5 menit lagi. Nah, jamaah nikmati Allah, dengan wajah merah, dengan kedua mata merah, ini di Madinah, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsyin bersaksi, Rasulullah berdiri dan mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmil Ya'juj wa Ma'juj mislah hadza. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Allahu akbar. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa bangsa Arab akan mendapatkan petaka karena dahsyatnya kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj. Yang saat itu 14 abad yang lalu lubangnya sudah sebesar ini. Sebesar apa sekarang lubang Ya'juj Ma'juj? Ini dia. Bukankah Palestina bangsa Arab? Dan inilah yang terjadi di bumi suci para Nabi dan Rasul. Dari cikal-cikal bakal kemuliaan bangsa Arab, bumi para Nabi dan Rasul, bumi Al-Mubarak yang Allah berkahi, Palestina jemaah. Dari keuntungan produk-produk yang dibeli kaum muslimin, sedih saya, menjerit menangis kita bertobat kepada Allah di depan Ka'bah. Keluar dari Masjidil Haram, ada Starbucks, ada McDonald, ada KFC, ngantri kaum muslimin. Lupa mereka kalau keuntungan dari produk-produk tadi menjadi sekian persen menjadi bagian dari bom yang meluluh lantakan saudara-saudara kita. Berarti secara tidak langsung mereka ikut membantai saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Tinggalkan sekarang, boikot produk-produk mereka. Orang barat berani, mereka bukan muslim, mereka lebih faham dan mereka berani memboikot. Lalu umat Islam di Mekah dan Madinah tidak, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ngeri saya, ada apa dengan Arab hari ini? Seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah selamanya Palestina akan menderita seperti ini? Tidak. Kebangkitan Islam akan menghentikan semua kezaliman di muka bumi ini, Bapak Ibu, dan dunia akan aman sejahtera. Kapan itu terjadi jamaah? Insya Allah tidak lama lagi. Dalam hitungan sejarah tidak lama lagi jamaah. Dan saya yakin hukuman bagi telah dekat untuk kehancuran mereka di muka bumi. Amin insya Allah. Kabar gembira dari seorang syekh. Saya ini sampai berita pada saya, beliau sebagaimana syekh yang lain mengatakan bahwa perang di Gaza ternyata dipimpin Rasulullah SAW langsung. Seorang ulama Syam bermimpi beberapa hari yang lalu melihat Rasulullah berkemas-kemas dengan perlengkapan perang dan logistik. Maka ulama tersebut bertanya, Ya Rasulullah, aina anta dahib? Anta tujahid ayy syai' ya Rasulullah? Kenapa anda berkemas-kemas? Kemana anda akan pergi? Anda dahibun ilal Gaza, sauqatilul yahuda alladziina yaqtuluna ummati fiha. Aku akan berangkat ke Gaza, akan aku perangi membantai umatku di sana. Allahu Akbar. Dan mimpi ini pun sama dengan syekh ini, punya saudara laki-laki yang menikah dengan seorang wanita Suriah. Istrinya yang dari Suriah dan adiknya ini menikah dan keluarganya tinggal di belakang rumah sakit As-Sifa yang dibantai hari ini, yang dihancurkan. Istrinya menangis setiap malam karena mimpi bertemu Rasulullah SAW. Laqad laqaitu Nabi Muhammad SAW fi manami kulla lailah
wa hatta lailatul barihah. Tiap malam aku mimpi bertemu Rasulullah, bahkan malam tadi aku mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kami, sabran sabran ya ahla Syam, sabran sabran ya ahla Gaza, qaribun alaikum nasrun min Allah azza wa jalla. Sabar sabar wahai penduduk Syam, sabar sabar wahai penduduk Gaza, telah dekat pertolongan Allah kepada kalian. Allahu akbar. Jamaah, tahukah jamaah, satu bangsa yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, satu bangsa yang dijanjikan akan memimpin kebangkitan Islam, salah satunya bangsa itu bernama Merah Putih, insya Allah. Pernah mendengar hadisnya jamaah? Pernah mendengar Rasulullah menyampaikan? Baik, hadis ini kita lihat. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummati, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man yujadidu dinaha, seseorang yang akan memperbarui agamanya. Rawahu Abu Daud. 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat akan muncul mujadid, pahlawan Islam yang akan memimpin dunia, membersihkan agamanya dari paham sesat. Islam akan kembali seperti Rasul dan para sahabat, mempersatukan umat Islam dalam imamah dan imarahnya, membuat umat Islam memimpin dunia, dunia aman sejahtera. Kapan? 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Dari tahun inilah kita mulai proses kebangkitan itu. Perubahan dunia akan kita lakukan bersama orang-orang terpilih dan bangsa yang terpilih. Dan bangsa yang terpilih itu salah satunya bernama Merah Putih. Merah Putih, ini hadisnya. Inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat. Bumi yang bulat dibikin datar. Rasulullah melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayublughu mulkuha mazawal yaminah, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dari timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih itu. Takbir, Allahu akbar. Ini guru-guru saya yang saya tanya langsung tentang arti merah putih dan Indonesia. Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestin, Dr. Yusuf Abu Sunainah 2017, yang tadi 2017 saya tanya langsung setelah salat asar pada Dr. Yusuf Abu Sunainah bersama Ustaz Saifullah. Ini pada asar kami audiensi dengan beliau di pesantren beliau di Al-Aqsa 2016 di Jogokarian, Yogyakarta. Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin. Kita tanya juga apa jawaban mereka. Ala kulli biladin alladina yaquluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li zadi hadadin qabla sa'ah li zahari hadadin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu akbar. Jamaah, sekali lagi, ini kesempatan terbaik kita untuk bersedekah dengan harta kita di jalan Allah.